PT Virtu Dragon Nickel Industri (VDNI) adalah perusahaan terbesar pemurnian nikel yang mulai membangun smelter pada tahun 2017 lalu yang terletak di Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe dengan luas wilayah izin 2.253 hektar, namun kini telah berubah menjadi areal evakuasi bekas amukan buruh dan massa yang meluapkan kekecewaan mereka terkait keputusan dan kebijakan manajemen perusahaan yang dianggap tidak memihak kepada tenaga kerja. Aksi buruh yang tergabung dalam Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja (SPTK) Kabupaten Konawe menuntut kenaikan gaji dan penetapan karyawan tetap yang sampai hari ini para karyawan yang sudah bekerja selama 2 tahun belum diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau karyawan tetap. Kini perusahaan yang didirikan oleh investor China pada tahun 2017 lalu, dengan modal 6 miliar US dollar atau 86 triliun rupiah, kini harus menanggung kerugian hingga puluhan miliar rupiah. Pasalnya sejak hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020, para buruh yang tergabung dalam Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja mulai melakukan aksi unjuk rasa di depan pos security PT VDNI. Hingga Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020 malam, sekitar pukul 7.00, buruh dan massa berhasil masuk ke dalam area perusahaan. Setelah terlibat bentrok dengan petugas keamanan perusahaan, buruh dan massa berhasil melempari dengan batu pos keamanan PT VDNI dan membakar puluhan dump truk, ekskavator dan puluhan motor serta merobohkan tembok dan bangunan perusahaan dengan menggunakan alat berat. Akibatnya perusahaan harus menanggung kerugian hingga puluhan miliar rupiah. Ketika dikonfirmasi reporter Palapa TV, melalui via telepon selularnya Presiden Direktur PT VDNI, Andrew Zumindong, enggan memberikan komentar terkait peristiwa anarkisme buruh dan massa yang terjadi pada tanggal 15 Desember tahun 2020 malam. Sementara itu Bupati Konawe, Keri Saiful Komboasa, yang turun langsung ke aksi para buruh, langsung berusaha menenangkan aksi anarkisme para buruh dan meminta untuk membubarkan diri dan menunggu hasil pertemuan dengan pihak perusahaan. Dari keterangan yang diperoleh ada sekitar 3.000 karyawan yang belum jelas statusnya dan sampai saat ini masih menunggu kejelasan dari manajemen PT VDNI. Dari Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Andri William Firdaus SE, reporter Palapa TV News melaporkan.